Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda bernama Ikaf bin Khalid. Ia seorang pemuda yang ganteng, sehat, tidak impoten, suka bergaul dengan wanita, suka pesta, dan memang ia orang kaya. Ia selalu menunda-nunda perkawinan dengan berbagai alasan-alasan yang tidak syar'i. Sampailah keadaan Ikaf bin Khalid ini kepada baginda Nabi, sehingga ia dipanggil oleh baginda Nabi. Setelah sampai, ditanyalah Ikaf bin Khalid ini, "Hai Ikaf, saya ya Rasulullah." "Kau sudah punya istri?" "Belum ya Rasulullah." "Juga tidak punya budak sahaya?" "Tidak ya Rasulullah." "Dan badanmu sehat?" "Sehat ya Rasulullah." "Kalau demikian," kata Rasul, "kau ini teman setan. Ada dua pilihan Ikaf. Engkau menjadi Nasrani, dalam arti meninggalkan hidup perkawinan, atau kalau kau mau ikut golongan kami, kau harus mengikuti tata cara kehidupan kami. Dan salah satu tata cara kehidupan kami ialah melaksanakan perkawinan." Yang kemudian Ikaf bin Khalid ini oleh baginda Rasul dicarikan seorang gadis bernama Karimah binti Kulsum al-Humairi, dan kawinlah Ikaf bin Khalid ini. Dari riwayat singkat ini, saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa kehidupan Ikaf bin Khalid ini adalah kehidupan yang lazimnya barangkali di zaman sekarang dinamakan kehidupan dari orang-orang yang gemar melakukan free sex, alias samenleven, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Ia sehat, ia kaya, dan ia suka bergaul dengan wanita, sehingga gaya hidup yang sedemikian ini dikecam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua pilihan ditawarkan: menjadi pendeta Nasrani yang bebas dari ikatan perkawinan, atau kalau mau menjadi Muslim, ikutlah cara hidup kami, kata Rasul. Dan di antara cara hidup kami adalah melakukan apa yang dinamakan dengan perkawinan. Sebagaimana yang kita maklum, manusia adalah makhluk berketurunan terus-menerus sebagai makhluk dua jenis, laki-laki dan perempuan. Keduanya jelas saling memerlukan, saling membutuhkan. Kita laki-laki perlu perempuan, perempuan juga perlu laki-laki. Walaupun perempuan pora-poranya lebih pintar daripada laki-laki. Biasanya laki-laki kalau sudah jatuh cinta paling kurang se-RW tahu itu. Sana bicara, kemari bicara. Perempuan lebih pandai menyimpan perasaannya. Nah, pada laki-laki diciptakan zat laki-laki yang dinamakan spermatozoa, dan pada perempuan terdapat indung telur yang dinamakan ovum. Kedua zat itu harus bertemu. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Diciptakan laki-laki dalam biologis yang laki-laki, diciptakan perempuan dalam biologis yang perempuan. Lemah, gemulai, lembut, menarik, ayu, lemot, denok, geboy. Diciptakan magnet yang merupakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Dan bila ada persesuaian, maka akan terjadilah persatuan tubuh yang disebut koitus. Bila pada saat itu kebetulan terjadi pengeluaran ovum, maka kedua zat itu akan bertemu di dalam diri perempuan. Dan inilah yang dinamakan konsepsi, yakni permulaan pembinaan jasmaniah makhluk baru dalam rahim seorang perempuan. Inilah makna firman Allah dalam surah An-Nisa ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian diciptakan dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya berkembang biaklah manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada contoh lain, dari proses pembentukan jasmani makhluk manusia dalam rahim ini, Al-Baqarah 223 menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah seperti petani, seorang perempuan adalah seperti ladang. Petani adalah yang mencangkul sawah, menebarkan benih, sementara ladang adalah tempat bersemayam benih-benih itu, tempat dia tumbuh dan berkembang, membawa manfaat bagi kehidupan ini. Dengan bahasa yang indah, Quran mengatakan, nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah laksana sawah ladang bagimu, maka cangkulah, datangilah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belakangan ini orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak. Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu, dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil. Barangkali yang memerlukan, yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar, yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, daya pikirnya memang sudah sedemikian maju. Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu? Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di provinsi-provinsi lain, di luar keramaian, yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu. Haruskah cuma untuk membela yang 1.000 atau 2.000 orang ini saja, lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya? Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan. Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai. Saudara-saudara, Quran sendiri harus kita katakan berbicara soal seks, tapi gaya bahasanya sopan. Ajaran yang terkandung di dalamnya luhur, tidak terbuka belak-belakan. Saya khawatir disalahgunakan nantinya. Maklum ya, yang namanya anak-anak, sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklid, senang meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman, dia kepengen jadi Superman. Itu anak kecil. Habis baca buku Si Buta dari Gua Hantu misalnya, pengen jadi si buta dari gua hantu, nyari kayu bikin tongkat. Biasa, itu watak yang namanya hubbut taklid. Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu sudah diberikan pendidikan seks, saya khawatir. Kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok. Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan, khawatir disalahgunakan. Saya katakan tadi, Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesenangan melakukan hubungan seksual digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan. Kalau tidak, bahaya. Saudara tahu, bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid ya, bahaya. Insting seksual apabila tidak disalurkan bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia di dalam ia menyalurkan insting seksualnya atau libidonya atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi saudara-saudara,
Oleh karena yang dinamakan nikah tidak cuma berisi hubungan seksual, tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, berisi ketenangan dan sebagainya, maka orang pada umumnya biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan. Hubungan seksnya mau, nikahnya ogah. Sebab apa? Karena nikah itu tidak cuma merupakan hubungan seksual saja. Ya, ia harus berisi tanggung jawab. Ya, ia berisi hak dan kewajiban. Ya, ia berisi pengertian. Ya, ia berisi penyantunan sandang, pangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Orang lalu mengambil jalan pintas. Sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup yang disebut Samenleven. Yang berangkat dari free love untuk kemudian mengarah kepada free sex. Hidup bersama tanpa diikat dengan tali pernikahan. Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok, ya terus. Kalau nggak cocok, ya bubar. Tidak ada satu ikatan spiritual. Kalau demikian halnya, maka manusia belum terlalu jauh nilainya daripada makhluk bernama binatang. Yang penyaluran insting seksualnya tidak perlu diikat dengan pintu yang bernama nikah. Orang ingin mengambil jalan pintas. Potong kompas, mau enak, lalu tidak mau resiko. Hubungan seksualnya mau, tapi kemudian pernikahannya tidak mau. Akibatnya, pada satu segi, prostitusi, saudara tahu prostitusi, pelacuran meningkat. Perkara apa latar belakangnya itu bukan soal kita, tetapi kemudian terjadilah proses yang dinamakan prostitusi, atau kalau tidak, terjadilah pergaulan bebas di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam pada hakikatnya memberikan alternatif. Sehingga Nabi mengajarkan dalam satu hadis, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at, barang siapa di antara kamu mampu memberi nafkah. Ba'at di sini diartikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah zahir, nafkah batin. Itu arti ba'at. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini. Man istata'a minkumul ba'at, yang mampu memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Kadang-kadang ada juga anak muda nekat banget. Main derulung aja. Nengok kiri, nggak nengok kanan. Tidak memahami yang namanya ba'at. Ba'at ini nafkah zahir. Nafkah zahir itu apa? Ya sandang, ya pangan, ya perlindungan. Nafkah batin itu apa? Ya kasih sayang, ya pengertian, ya termasuk di dalamnya melakukan hubungan seksual. Kalau itu, cuma dasar itu, rasanya mah setiap kita mampu. Tapi kan tidak cuma itu yang jadi modal bagi satu perkawinan. Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, hendaklah dia kawin. Fa illam yastati', tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya, ada pemuda, badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu untuk memberikan nafkah. Sementara temperamennya termasuk tegangan kelas tinggi. Gak boleh kecolek dikit, mau ngederdet aja. Yang semacam ini oleh Nabi, fa'alaihi bisyam. Kalau memang belum mampu memberikan nafkah, hendaklah puasa. Sebab apa? Puasa lebih mengendalikan diri. Saudara-saudara, apabila puasa ini pun dirasakan juga berat, maka ada cara lain untuk menetralisir libido itu tadi. Kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan apa misalnya? Dengan jalan melakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga, hormon yang membentuk libido tersalurkan, terkuras melalui energi yang dikeluarkan pada saat melakukan olahraga. Atau dengan jalan yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Bisa dengan puasa tadi, bisa dengan olahraga, bisa dengan lain-lain yang kira-kira bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Sehingga Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan, La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jangan mendekati zina.
Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina. Termasuk misalnya bacaan-bacaan porno. Ya. Itu porno gak boleh dibaca. Belum film ngintip, ini juga penyakit. Itu termasuk dalam larangan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jatuh kepada zina. Kalau itu didekati, besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut jatuh kepada zina, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Nah, saya merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini, modernisasi, kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya, dia banyak tahu, dia banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai yang menggeser dia dari tuntunan ajaran agamanya. Maka, dengan demikian saudara-saudara, Islam memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dan Islam mencela apa yang disebut Samenleven, free love atau free sex alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini apabila manusia bergaul sebebas-bebasnya tanpa terikat lagi oleh norma dan kaidah kehidupan beragama? Sudah cukup banyak korban bergelimpangan dari arus yang namanya pergaulan bebas dengan dalih new morality, kebudayaan moral baru yang terlepas dari bimbingan kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dulu zaman kakek kita itu kalau pacaran, saudara-saudara, biasanya yang laki di luar, yang perempuan di dalam. Paling-paling pagar dibolongin. Ya orang dulu itu kan rumahnya pakai pagar toh. Kalau sudah pagar itu bolong, si yang laki masukkan jarinya ke pagar. Nanti dipegang jari itu oleh tangan si perempuan dari dalam. Cuma beradu tangan berdoang, endahnya bukan main udah. Sekarang saudara-saudara, saya lihat kayak orang beli sepatu. Orang beli sepatu curang banget. Beli mah belum tentu jadi, nyedengin hayo aja. Iyalah, kalau sepatu barangkali disedengin sehingga ada bekasnya. Kalau anak orang disedengin, Allahu Akbar. Ya sedang sih sedang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Terhadap pintu legitimasi ini pun kalau manusia sudah sanggup melakukan ba'at, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Kalau itu tidak bisa dia lakukan, hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke tempat zina. Bisa dengan puasa, bisa dengan memperbanyak olahraga, bisa dengan menggiatkan belajar, study club, diskusi. Ada pepatah mengatakan 3 hal yang bisa membawa kerusakan. 3 kosong. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. 3 kosong ini yang sering membawa kerusakan dalam diri manusia. Pertama, kosong iman. Yang kedua, kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Ketiga kosong ini, kalau sampai kumpul pada diri kita, 3-0, berapa yang ubernya? Sering kalah kita. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Maka motif dari berbagai macam kejahatan, umumnya karena 3 kosong ini. Orang bisa jatuh ke tempat zina, bisa jatuh kepada korupsi, bisa jatuh kepada perampokan, pencurian, dan berbagai macam perbuatan negatif. Pertama, kosong iman. Kalau sudah kosong iman, ini kosong yang paling berbahaya. Dia tidak ada lagi yang ditakuti. Polisi, ya apa selamanya polisi mau nongkrongin dia. Kalau sudah kosong iman, ini sudah tidak ada lagi norma yang diindahkannya. Yang kedua, kosong kantong. Orang kalau kosong kantong, mudah gelap mata. Bawaannya udah was-was mulu uring-uringan. Kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Kosong perut ini, lapar, kemiskinan maksudnya, bisa membuat orang jadi jahat. Bisa membuat orang menjadi pelacur. Bisa membuat orang jadi koruptor. Bisa membuat orang jadi penjahat. Itu motifnya karena kosong perut.
Dari 3 kosong ini yang paling berbahaya sesungguhnya kalau orang sudah mengalami kosong iman. Perut kosong, kantong kosong, tapi iman penuh, masih ada rem. Ya. Kantong kosong, perut kosong, iman kosong juga, jebol, bablas sudah. Tidak ada rem lagi dalam kehidupannya. Hampir segala macam motif kejahatan yang terjadi di pentas dunia ini umumnya karena 3 kosong ini tadi. Karena kosong iman. Sekarang ini kan pergaulan bebas bukan semata-mata karena orang lapar, bukan karena orang perlu uang, tapi kadang-kadang ada karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah ke sana, kosong apa itu? Kosong iman. Ada tante-tante girang, ada om-om senang, ada macam-macam lah. Kurang duitkah mereka? Cukup. Laparkah mereka? Kenyang. Apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh, iman yang kosong. Maka terjadilah proses yang namanya penyimpangan-penyimpangan seksual dari pintu legitimasi yang sudah diberikan oleh agama tadi. Kadang-kadang iman juga tertekan karena perut, persoalan ekonomi, atau karena memang kosong daripada kesibukan-kesibukan lain. Kosong kantong, motivasi ekonomi, ini seluruhnya bisa menjadi motivasi utama dari terjadinya berbagai macam penyimpangan. Karenanya Islam memberikan pintu legitimasi lewat jalan yang disebut nikah. Sehingga Nabi mengajarkan, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya perkawinan lebih memelihara pandangan, lebih memelihara kehormatan diri. Dari segi pandangan lebih terpelihara, dari segi kehormatan diri juga lebih terpelihara. Diberikan legitimasi lewat pintu yang halal bernama nikah. Kalau sudah didapat dengan cara yang halal, menikmatinya pun enak. Tetapi sesuatu yang didapat dengan jalan haram, menikmatinya pun gak enak, saudara-saudara. Celingak-celinguk. Contoh yang paling dekat, kucing aja kucing. Kucing ya, kalau memang ikan boleh nyolong dia curi di dapur ikan itu. Makannya gak tenang dia. Matanya serata pelotot. Ada kaleng jatuh, lari kenceng bener dia. Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih itu ikan, kucing geledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang, resmi, formal, sah. Begitu juga hubungan seksual ini. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan, orang tenang-tenang saja. Hah? Tenang, aman, ayam, tentram. Tapi kalau yang nyolong-nyolong, lihat tidak? Segala dibawa pun pisang. Mana nyamuk gede-gede banget. Berusak, berusuk. Hansip lewat tabur dia. Padahal hansip malah lagi ronda. Tapi ada semacam perasaan bahwa ini belum waktunya. Itu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam menikmati hubungan seksual itu tadi.